Jadi ini sebenarnya materinya sangat sedikit. Kita lihat dari yang pertemuan sebelumnya. Jadi ini masih pakai array object. Saya kasih contoh kelas yang sama seperti yang pertemuan sebelumnya ya. Jadi kita yang pertemuan sebelumnya punya kelas rekening bank, masih ingat ya? Nah kemudian kemarin di array object kita ketambahan satu kelas yaitu kelas bank, masih ingat? Kemudian kita punya parameter berupa array of rekening bank. Di sini nama parameternya nama variabel dari atributnya yaitu nasabah. Ya, kemudian di sini yang minggu lalu kita masih ingat perbedaannya adalah di set dan get. Di set ini kita berarti yang dilewatkan adalah satu array keseluruhan. Ya, jadi array nasabah. Ini array nasabah. Ya, ini tipenya array of rekening bank. Sementara kalau ketika kita get juga tipenya array of rekening bank. Oke, semoga masih ingat pertemuan minggu lalu. Sehingga kalau minggu lalu itu kan yang kita masukkan otomatis semuanya. Jadi misalnya kita punya 10 nasabah, kita isi dulu 10 nasabah semuanya, kemudian kita setkan ke banknya. Nah, kemudian jadi pertanyaan gimana kalau kita sudah ngisi 10 nasabah, kemudian kita pengen nambahin satu demi satu gitu kan. Jadi kan ini udah di set nih, kemudian mau ditambahin satu lagi, misalnya seperti itu. Nah, kalau yang terjadi seperti itu, maka kan berarti kita harus mengeset, setnya itu kan satu nasabah, gitu ya. Nah, maka dalam minggu ini kita belajar gimana kalau kita menambahkan satu demi satu untuk nasabahnya, atau menambahkan objek rekening of bank, tetapi dimasukkannya nanti ke array rekening bank. Nah, maka kita perlu modifikasi kelas bank yang kemarin. Ya, kita kan kemarin punya atributnya nasabah ini array of rekening bank. Nah, kalau kemarin langsung dimasukkan, nah kalau ini kita perlu melakukan setnya. Nih kalau kita lihat setnya di sini adalah satu, hanya satu nasabah aja objeknya. Ya, nah, jadi kita bisa nambahin satu demi satu. Nah, kalau kita menambahkannya akan satu demi satu, lalu bagaimana? Artinya, berarti kita di sini sudah punya array. Ya, jadi ketika kita membuat objek bank, itu kita otomatis langsung membuat dulu pesan tempat dulu array of rekening bank. Itu kan, makanya ini diletakkannya di konstruktor. Jadi ketika banknya dibuat, dia otomatis akan mengeset nama banknya. Kemudian setelah itu array-nya tempat array-nya kita pesan dulu nih. Seperti itu. Nah, di sini maka karena seperti ini kan kita nggak tahu dalam suatu saat ketika kita memasukkan itu jumlahnya nasabah berapa sih. Nah, maka kita di sini butuh variabel jumlah nasabah. Jumlah nasabah di sini artinya adalah jumlah nasabah yang saat ini diisikan. Kalau ini kita memiliki maksimal nasabah, max nasabah, ini kan kita pesan tempatnya gitu ya. Jadi kita pesan tempat di array sebanyak 100 misalnya. Nah, tetapi variabel jumlah nasabah di sini dipakai untuk dari 100 itu yang sudah keisi berapa. Seperti itu. Ya. Nah, ini diletakkannya di konstruktor. Sehingga ketika kita melakukan set nasabah di sini, ya, ketika kita melakukan set nasabah, maka yang terjadi adalah objek nasabah, ini di sini kan nasabahnya tipenya rekening bank. Maka ini objek nasabah akan disetkan ke array of nasabah yang sudah kita pesan tadi. Nah, setelah itu jangan lupa jumlahnya ditambah. Jadi ketika kita nambah, itu di set, kemudian setelah itu jumlahnya ditambah. Supaya ketika berikutnya akan memasukkan, sudah tahu, oh jumlahnya sudah bertambah 1. Gitu. Ya. Sampai di sini, ada pertanyaan tidak? Belum? Nah, di sini kalau Anda lihat ada satu ini, apakah kalian pernah memakai
Jadi dipakai untuk konstanta, ya. Jadi kalau kalian memiliki tadi maksimal nasabah, buat saja sebagai konstanta. Sementara kalau jumlah nasabah itu kan berbeda ya, dia sebagai variabel jumlah nasabah yang sesungguhnya. Oke, kalau ada pertanyaan saya lanjut dulu. Kemudian bagaimana caranya kita nanti masukkan datanya? Nah, ini contoh ketika di kelas main-nya, ya, mestinya ada variabel-variabel di atasnya ya. Nah, ini asumsinya kita bikin, kita punya variabel akun yang nanti akan menyimpan objek satu nasabah, ya. Nah, kemudian langkah yang pertama di sini adalah mengeset dulu banknya, pakai new bank. Masih ingat tadi new bank yang terjadi apa ketika konstruktor? Berarti kan nama banknya di set, kemudian kita sudah punya tempat array-nya. Ya, kemudian ini tanyain berapa nasabah yang akan dimasukkan, dipakai untuk proses looping. Ya, sehingga di sini kemudian dilakukan pemasukan data. Kemudian, nah jangan lupa. Oh, ini kok kelewat ya? Hilang sini. Sorry. Ini harusnya ada. Sorry, kok jadi hilang. Nah, ini di sini harusnya ada akun sama dengan new rekening. Nah, ya, jadi ini memasukkan nama dulu, masukkan nama dan saldo. Setelah itu jangan lupa membuat tadi new rekening bank akunnya, kemudian disetkan namanya. Nah, ini hanya membuat satu akun nasabah aja. Kemudian setelah itu disetkan. Jadi ini ngesetnya dalam looping, jadi satu demi satu. Ya, nah, ingat-ingat tadi ketika kita set nasabah yang terjadi adalah kita memasukkan objek nasabah tadi kan akun ya, dimasukkan. Nah, di sini dimasukkan di array nasabah yang ke jumlah nasabah, kemudian baru jumlah nasabahnya tambah 1. Ya. Ada pertanyaan kah? Ya, jadi ini ngesetnya 1 demi 1. Kalau ada 10 ya berarti dia set lagi sebanyak 10 kali. Nah, lalu bagaimana menampilkannya? Menampilkannya sama. Anda sebenarnya bisa membuat metode get-nya, get nasabahnya bisa get nasabah 1 demi 1. Kalau ini contoh get nasabah yang 1 demi 1 diambil. Boleh juga dengan cara seperti yang kemarin. Langsung di get nasabahnya adalah satu array dikeluarkan semua. Maka di sini kalau kita lihat ada metode get nasabah yang sifatnya apa ini? Kalau ada dua metode yang sama, tapi dia memiliki jumlah parameter yang berbeda. Namanya apa kemarin metodenya? Dua metode dengan nama sama, tetapi dia memiliki parameter yang berbeda. Itu disebut dua metode tadi apa? Halo? Overload. Iya, overload. Ya, jadi kita bisa bikin dua metode yang overload, get-nya. Kalau yang cara atas ini yang pertama, berarti sama seperti kemarin, get-nya semua isi array-nya diambil. Sementara yang kedua ini metodenya yaitu dengan mengambil 1 demi 1. Nah, di sini kelihatan return-nya berbeda. Kalau ini return-nya langsung semua blok satu array, kalau ini return-nya satu objek dari array-nya diambil. Oke. Nah, ini kalau Anda masih bingung ilustrasinya seperti ini tadi. Semoga masih ingat ya. Ini tadi nasabah sama dengan rekening bank itu kan di di main-nya ya. Nasabah sama dengan rekening bank. Ini di konstruktornya yang atas ini. Ya, ini di konstruktornya. Yang ini di set nasabahnya.
Sementara yang di sini adalah di kelas min-nya. Ya. Nah, bagaimana dilakukannya? Nah, contohnya ketika di kelas min, ya, asumsinya di kelas min ini sudah ada membuat objek bank dengan nama objeknya bank 1. Nih, kita lihat ya, sudah ada objek bank 1 bertipe kelas bank. Oke, nih objek bank 1 bertipe kelas bank. Kemudian, perhatikan di bawahnya, kita akan membuat satu objek rekening bank. Ya. Jadi di sini kalau waktu kita melakukan bank 1, membuat objek bank 1 bertipe kelas bank, maka yang terjadi adalah konstruktornya masih ingat ya, waktu new bank itu di dalamnya kan ada new rekening bank sebanyak maksimal nasabah. Nah, sebenarnya yang terjadi seperti ini. Jadi di dalam objek bank 1 ini ketika di dalam new banknya itu ada ini, nasabah sama dengan new rekening bank sebanyak maks nasabah, maka di dalamnya sini akan ada array of object. Masih kosong, tapi dia sudah pesan tempat. Ditunjuk oleh atribut nasabah. Ya, jadi waktu new bank itu yang terjadi baru seperti ini. Karena dalam new bank kan ada ini perintahnya. Ya, nama banknya sudah di-set, ya, jumlah nasabahnya di-set 0. Oke, kemudian setelah itu, ketika di main-nya akun sama dengan new rekening bank, ya, yang terjadi adalah membuat objek akun bertipe kelas rekening bank. Nah, ini terlihat ya waktu bikin terjadi seperti ini. Kemudian setelah itu, kemudian kan sudah diisi datanya, yang dilakukan berikutnya adalah bank 1 titik set nasabah akun. Ya kan? Ini bank 1 titik set nasabah akun. Nah, ini yang dilakukan adalah yang ada di, kita menuju ke metode set nasabah di kelas bank. Ya, di dalamnya nanti kalau kita lihat ada argumen, ada parameter NAS1. Nah, nanti NAS1-nya itu akan menunjuk ke yang ditunjuk oleh parameter akun. Jadi kan tadi akun sudah di main, ketika memanggil set nasabah masuk ke dalam metode set nasabah, maka NAS1-nya juga akan menunjuk ke yang ditunjuk oleh akun. Nah, setelah itu perintah di titik nasabah yang ke jumlah nasabah itu akan diisi sama dengan yang ditunjuk oleh NAS1. Maka yang terjadi adalah yang ke 0, jumlah nasabahnya nanti masih 0 ya. Yang ke 0 akan menunjuk ke yang ditunjuk oleh NAS1 juga. Itu. Bisa paham nggak? Nanti ketika dilakukan looping, maka nanti yang ke 1 nunjuk ke new lagi, yang kedua nunjuk ke new lagi, 3 nunjuk ke new, dan begitu seterusnya. Sampai di sini ada yang bingung tidak? Ada yang perlu saya ulang? Apakah ada yang perlu saya ulang? Ini mestinya tadi ada nama bank gitu ya, tipenya string. Kemudian ada apa tadi? Jumlah nasabah. Sementara yang ini atasnya adalah nasabah. Ada pertanyaan tidak?
Cukup jelas?